Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajang Rahmat. Ini saya mau menjelaskan untuk UTS ya, untuk pembuatan vlog dari mata kuliah Metodologi Penelitian Teknologi Informasi dengan dosen Pak Riyad. Nah, jadi ada kita bikin apa ya, disebutnya itu literatur review-nya ya. Ya, jadi ini untuk tema dan judul penelitian yang saya rencananya mau saya coba bikin. Tapi ini kemungkinan nanti lumayan rumit dalam proses pembuatannya. Jadi seandainya nanti ini saya terkendala gitu ya, karena waktu, mungkin nanti akan ada perubahan judul sih. Rencananya saya mau ada perubahan judul yang masih konsepnya masih sama, maksudnya menggunakan teknologi yang sama, tapi mungkin diterapkan di hal yang berbeda seperti itu. Nah, jadi untuk yang sekarang ini rencananya saya mau temanya penggunaan computer vision dengan model YOLO dalam penanganan kemacetan kota. Jadi judulnya itu adalah analisis dan penerapan prediksi dan pemantauan lalu lintas menggunakan computer vision dengan model YOLO untuk membantu pengambilan keputusan dalam penanganan kemacetan kota. Oke, ini ada 15 jurnal yang sudah saya kumpulkan. Ini jurnal termasuk jurnal yang resmi ya sebetulnya, karena ini saya ambil juga di apa ya namanya, di sumber yang cukup bagus gitu ya, seperti itu. Dan saya ngambil jurnal-jurnal yang terbaru. Oke, ini yang pertama adalah dari Dipa Negara ya ini. Nah, ini jadi ada sistem perhitungan jumlah kendaraan berbasis computer vision, lalu ada prototipe perhitungan jumlah dan kecepatan kendaraan otomatis secara real time berbasis computer vision menggunakan metode background subtraction, lalu ada sistem cerdas pemantauan arus lalu lintas dengan YOLO. Nah, ini YOLO-nya masih menggunakan versi 3. Kemudian ada peningkatan akurasi perhitungan jumlah kendaraan dengan membangkitkan urutan identitas deteksi berbasis YOLO P4 Deep Neural Network ya, DNN ya. Kemudian ada implementasi machine learning dan computer vision pada pengembangan sistem otomasi, klasifikasi dan perhitungan kendaraan. Lalu ada penentuan distribusi arus lalu lintas pada persimpangan berbasis teknologi computer vision dan deep learning. Lalu ada pengaturan lampu lalu lintas berdasarkan deteksi volume kendaraan menggunakan metode YOLO P3. Lalu ada akurasi pengujian model hasil training menggunakan YOLO P4 untuk pengenalan kendaraan di jalan raya. Lalu ada mengatasi kemacetan di lampu merah dengan pendekatan image processing. Lalu ada analisis bloop detection pada pendeteksian dan perhitungan kendaraan di jalan tol. Lalu ada rancang bangun sistem deteksi kecepatan kendaraan di wilayah zona selama sekolah berbasis mini PC. Lalu ada pengukuran jarak kendaraan dengan metode Hard Cascade menggunakan OpenCV. Lalu ada simulasi deteksi golongan kendaraan pada gerbang tol menggunakan YOLO P4. Lalu ada implementasi framework Mass RCNN Object Detection API dalam mengklasifikasi jenis kendaraan bermotor. Lalu juga ada deteksi kendaraan truk pada video menggunakan metode Tiny YOLO versi 4. Jadi memang ini sebetulnya dari literatur review ya. Jadi ini dari jurnal-jurnal yang sudah saya kumpulkan, ada 15 jurnal. Nah, kemudian yang saya review itu sesuai tugas ya, sesuai arahan itu ada 5 jurnal. Nah, yang pertama adalah yang berjudul Sistem Perhitungan Jumlah Kendaraan Berbasis Computer Vision. Ini autornya Andi DKK ya, ini 2002. Nah, jadi metode yang digunakan yaitu penelitian eksperimental bersifat analisis dengan penelusuran sumber-sumber tertulis dari library research ya. Dipadukan dengan pengumpulan data-data faktual di lapangan. Data tersebut diolah kemudian dikembangkan menjadi sistem yang dapat menghitung secara otomatis kendaraan pada satu ruas jalan. Nah, ini dari hasil penelitian itu sistemnya mampu melakukan perhitungan kendaraan yang melintas pada satu ruas jalan berdasarkan hasil pengujian di beberapa ruas jalan mencapai tingkat akurasi itu rata-rata sampai 78,5%. Nah, untuk mencapai akurasi yang lebih tinggi, katanya perlu ada pendekatan-pendekatan baru agar dapat meminimalisir hasil deteksi dari bayangan kendaraan sehingga proses bounding box-nya lebih presisi. Lalu jurnal yang kedua itu judulnya penentuan distribusi arus lalu lintas pada persimpangan berbasis teknologi computer vision deep learning. Ini ditulis oleh Stanley dan kawan-kawannya ya, tahun 2002.
Nah, penelitian dilakukan dengan cara mencari beberapa sampel video pada persimpangan jalan dan kemudian dianalisa dengan menggunakan computer vision dan deep learning. Nah, setelah program dapat deteksi arus kendaraan pada persimpangan secara akurat, maka program akan menghasilkan data yang lebih detail. Detail dari data tersebut nantinya diolah untuk menghasilkan variabel lalu lintas yang terjadi pada persimpangan tersebut. Nah, ini hasilnya ya dari program Python dan Excel yang kami buat ternyata cocok dan dapat digabungkan dari hasil milik kalibrasi program IPFN. Ini menandakan bahwa computer vision deep learning dan IPFN dapat digabungkan menjadi satu. Melalui penelitian ini, program IPFN beserta konsepnya terbukti dapat diaplikasikan pada lalu lintas termasuk juga persimpangan seperti itu. Nah, lalu sistem cerdas pemantauan arus lalu lintas dengan YOLO, tapi masih menggunakan versi 3 ya. Ini tahun 2019. Metode YOLO P3 digunakan untuk mendeteksi objek dengan kemampuan pendeteksian yang cepat dan akurat sehingga 2 kali lipat dibandingkan beberapa metode lain. YOLO P3 mampu mengklasifikasikan kendaraan dengan MAP, Mean Average Precision, yaitu pada CCTV PIX yang paling tertinggi yaitu 97%, sedangkan pada CCTV PTJ adalah 99%. Lalu selanjutnya, pengaturan lampu lalu lintas berdasarkan deteksi volume kendaraan menggunakan metode YOLO P3 ini oleh Irfan pada tahun 2002 ya. Nah, tugas akhir ini adalah sebuah sistem lalu lintas yang mendeteksi jumlah kendaraan bermotor yang nantinya akan menentukan lama lampu lintas gitu ya. Nah, sistem ini menggunakan kamera sebagai sensor, video secara langsung akan ditangkap secara langsung dan akan menampilkan sebuah video pada mesin komputer dan akan diproses dari mesin komputer tersebut yang akan diolah menjadi metode deep learning menggunakan komputer vision yang akan diteruskan pada prosesor yang nantinya akan menentukan lama waktu penyalaan lampu merah dan lampu hijau. Nah, berdasarkan hasil pengolahan data yang diambil sebagai skenario simpang 4 didapatkan kesimpulan bahwa dengan 4 rekaman video arus lalu lintas sebagai data utama didapat hasil tes pada sampel berupa konfigurasi, akurasi, persen, presisi persen, recall persen, dan F1 score. Data hasil yang diambil dibuktikan pada skenario arus jalan keduanya dengan hasil akurasi tinggi ya, 69%, presisi 89%, recall 75%, F1 score nya 0,8 dan juga penerapan prototipe sederhana berjalan cukup baik menggunakan serial communication antara OpenCV Python dengan Arduino Mega yang menghasilkan sistem perempatan yang otomatis dan efisien berdasarkan jumlah kendaraan pada sebuah ruas jalan. Lalu selanjutnya ada akurasi model pengujian hasil training menggunakan YOLO P4 untuk pengenalan kendaraan di jalan raya. Ini oleh Ahmad dan DKK ini masih baru ya 2023. Nah, dalam penelitian ini menggunakan metode deteksi objek you look only once ya YOLO ya versi 4 untuk klasifikasi dan deteksi kendaraan agar mendapatkan sebuah model yang optimal. Nah, pengujian model YOLO P4 mendapatkan hasil mean average precision sebesar 80% dalam pengujian video untuk mendeteksi motor dan mobil mendapatkan total akurasi kendaraan sebesar 70%, 70,6% dan pada tingkat keyakinan kendaraan sebesar 78,7%. Nah, itu ya untuk literatur reviewnya. Nah, jadi sistem dapat menghitung kendaraan di jalan dengan 78% perlu pendekatan baru untuk meningkatkan akurasi dan presisi bounding box. Program Python dan Excel cocok dengan hasil kalibrasi program IFN menunjukkan bahwa computer vision, deep learning, dan IFN bisa digabungkan. Program IFM dan konsep berhasil diterapkan pada lalu lintas dan persimpangan dengan bantuan YOLO P3 yang mampu mengklasifikasikan kendaraan dengan MAV tertinggi 90% pada CCTV PIX 99%. Nah, pada CCTV PTZ, dari pengolahan data yang simpang 4 ditemukan hasil tes data sampel dengan 4 rekaman video arus lalu lintas sebagai data utama. Hasil tertinggi ditemukan pada skenario arus jalan kedua dengan akurasi 69%, presisi 89%, dan recall 75%, dan F1 score 0,8. Penerapan prototipe sederhana berjalan baik dengan serial communication antara OpenCV Python dan Arduino Mega, sistem perempatan otomatis dan efisien berdasarkan jumlah kendaraan di ruas jalan. Model YOLO P4 mendapatkan MAP sederhana 80,12%, akurasi kendaraan pada pengujian video sebesar 70,6% dan tingkat keyakinan kendaraan sebesar 78%. Nah, itu ya untuk literatur review dari jurnal-jurnal yang berkaitan gitu ya dengan penelitian yang nantinya akan coba saya ajukan. Nah, kemudian untuk nilai inovasi ya ataupun penelitian yang akan dilakukan berdasarkan data review, rencananya saya menggunakan YOLO versi terbaru ya atau YOLO versi 7 yang mana ini dari akurasinya jauh lebih baik ya dari versi sebelumnya yang masih maksimal di sini menggunakan YOLO P4 gitu ya.
Terus terdapat prediksi kemacetan di masa depan sehingga meningkatkan kesiagaan. Lalu ada klasifikasi kemacetan berdasarkan kendaraan ya, jadi kecepatan kendaraan, kepadatan kendaraan, dan juga ada dari kondisi cuaca seperti itu. Oke, itu untuk literatur review dari penelitian yang nanti akan saya gunakan gitu ya, seperti itu. Oke, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.